Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nasrul di channel Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan kembali mempelajari tentang Object Oriented Analysis Design atau OAD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang diagram UML. Baik, UML adalah Unified Modeling Language, merupakan bahasa untuk melakukan spesifikasi, visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi dari artefak sistem piramidal lunak yang akan menggambarkan dari model bisnis sistem yang akan dikembangkan. Jadi dengan adanya diagram UML ini, teman-teman, maka aplikasi yang kita akan kembangkan akan tergambar, akan tervisualisasikan, dan akan terdokumentasikan dari diagram-diagram UML ini. Baik, di sini banyak sekali diagramnya. Ya, ada yang struktur diagram, nanti ada kelas diagram, komponen diagram, objek diagram, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Lalu di behavior diagram nanti ada activity diagram, padanannya dari yang flowchart gitu ya, yang teman-teman sudah ketahui. Ada use case diagram yang nanti terbentuk dari requirement, spesifikasi aplikasi yang akan dikembangkan. Ada sequence diagram di sini ya, itu merupakan urutan-urutan dari aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, semuanya ini teman-teman notasinya adalah diagram UML. Baik, teman-teman, kita akan bahas walaupun tidak semuanya. Ini yang sering umum dipakai gitu ya. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Jadi kalau kita akan mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi, maka use case diagram itu dapat menggambarkan fungsionalitas dari sistem yang akan dikembangkan. Yang ditekankan pada use case diagram ini adalah apa yang diperbuat dari sistem, bukan bagaimana. Apalagi bagaimana cara membuatnya, bukan ya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh sistem nanti digambarkan oleh use case diagram, gitu ya. Nah, sebuah use case nanti akan mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor atau user dengan sistem, seperti itu. Oke, kita akan bedah tentang use case lebih dalam lagi. Use case adalah situasi di mana sistem kita yang akan dibangun itu digunakan untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dari pengguna atau pemakai. Jadi ada requirement, bisa satu, bisa lebih, nanti digambarkan oleh use case. Use case merupakan awal yang sangat baik untuk setiap fase pengembangan aplikasi yang berorientasikan objek, yang ada desainnya, testingnya, dan tentu saja ada dokumentasinya. Use case ini menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang di luar sistem. Jadi nggak ngomongin di dalam sistemnya, gitu ya. Use case menentukan nilai yang diberikan sistem kepada pemakainya. Use case hanya menetapkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh sistem, yaitu kebutuhan fungsional sistem. Ya. Use case tidak untuk menentukan kebutuhan non-fungsional, misalnya sasaran kerja, bahasa pemrograman, ya, dan lain sebagainya, itu tidak digambarkan oleh use case gitu. Ini contoh ya, ketika kita menangkap sebuah kebutuhan sistem, ada requirement. Di sini ada requirement A.1. Contohnya requirement-nya Weblog Content Management System akan membolehkan admin untuk membuat blog account baru, rincian data personal blogger baru diverifikasi menggunakan database penulis. Jadi admin ini nanti singkatnya dia bisa ngelola user, gitu ya, bisa ngelola user. Lalu fiturnya dari blog tersebut ya,
awalnya digunakan oleh pembuat suatu web untuk menuliskan konten ya, konten di dalamnya. Lalu blogger mengirimkan konten baru ke sistem, nanti admin akan mengalokasikan ke akun blog, gitu ya. Dan sistem pada umumnya kalau blog itu nanti ada RSS feed. Intinya nanti si admin akan ngelola user-user ketika akan mengirim konten-konten yang akan dipublish sebuah blog, kayak gitu. Nah, dari kebutuhan ini maka teman-teman ada aktor yang nanti menganalisa kebutuhan atau yang berhubungan dengan sistem yang kita akan kembangkan. Jadi ketika tadi ada kebutuhan sistem membuat web blog dengan admin mengelola user, maka aktornya tadi pertama administrator. Nanti administrator tadi mengelola user sehingga user nanti bisa membuat atau ngentry konten-konten untuk web blog. Nah, dalam use case, sesuatu di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem itu disebut dengan aktor. Jadi aktor itu nanti letaknya di luar sistem, bukan di dalam sistem. Biasanya nanti use case-nya ada boundary box-nya, ada kotaknya sebagai pembatas antara aktor dengan sistem, kayak gitu. Nah, aktor ini digunakan untuk memodelkan dan menyatakan peran, role. Biasanya nanti kalau di aplikasi itu ada role based access control untuk user, untuk pemakai dari sebuah sistem. Nanti pemakai ini, pengguna ini bukan hanya manusia. Nanti sistem-sistem lain itu termasuk dikatakan sebagai aktor. Seperti itu, teman-teman. Ya, singkatnya aktor itu adalah user-user. Tapi bukan hanya user ya. Nanti sistem lain pun nanti bisa juga disebut sebagai aktor. Baik, lebih lanjut lagi tentang aktor. Aktor itu eksternal terhadap sistem, aktor itu berinteraksi dengan sistem, ya. Nah, aktor itu nanti sebaiknya diberi nama menggunakan kata benda. Kalau user ada user admin, ada manager, ada staff, gitu ya. Kalau sistem lain nanti digunakan atau diberikan nama dengan menggunakan kata benda. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya aktor itu adalah siapa yang menggunakan sistem, siapa yang memasang sistem, siapa yang memulai sistem, siapa yang memelihara sistem, siapa yang mematikan sistem. Ya, yang mematikan sistem kan bukan hanya manusia, nanti sistem itu sendiri bisa dikatakan sebagai aktor. Sistem lain apa yang menggunakan sistem ini? Nah, itu kan berarti kan bukan manusia. Siapa yang mengambil informasi dari sistem, siapa yang menyediakan informasi ke sistem, apakah segala sesuatu terjadi secara otomatis pada saat aplikasi itu dijalankan. Nah, itu namanya teman-teman apa? Aktor, gitu ya. Ini contoh. Nah, kalau ini contohnya berarti manusia nih ya. Ada use case buat blog account baru, nanti aktornya ada admin, ada penulis database. Nanti biasanya ada boundary box ya untuk memisahkan antara aktor dengan sistem, gitu ya. Nanti antara aktor dengan use case ada garis asosiasi, ada garis penghubung antara aktor dengan use case. Aktor biasanya digambarkan dengan notasi orang ya, icon orang gitu ya. Lalu use case nanti ada bulatan, nanti diberi nama use case-nya sesuai dengan requirement yang ada. Baik, teman-teman, selanjutnya tujuan dan informasi komunikasi. Nah, terkadang diagram UML memiliki komunikasi dengan navigability atau nanti ada arah gitu ya. Sebagai contoh, nanti diagram dengan panah pada satu sisi menunjukkan aliran informasi antara aktor dengan
dengan use case. Tujuannya untuk apa? Tujuan komunikasi tersebut ya untuk memperlihatkan bahwa aktor terlibat dalam sebuah use case seperti tadi ya. Berarti admin membuat log ya. Nanti yang membuat akun baru juga di sini ada penulis database. Nah, itu ada garis asosiasi seperti itu. Baik, dengan adanya informasi tersebut, maka kita bisa nanti membuat use case lebih lanjut, yaitu nanti namanya use case deskripsi untuk mendeskripsikan use case yang sudah dibuat dengan hubungannya dengan apa? Dengan aktor. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman ya, tadi yang saya bilang bahwa sistem dengan aktor nanti dibatasi oleh boundary box ya, kotak. Cukup dengan kotak saja, artinya aktor di luar sistem. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita sudah membicarakan tentang tadi asosiasi ya, atau relasi antar aktor dengan use case. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas tentang konsep relasi antar use case. Yang pertama tadi ada asosiasi. Sudah teman-teman ketahui bahwa ada garis penghubung antara aktor dengan use case. Ada generalisasi, ada include, ada extend. Baik, sama-sama kita akan bahas teman-teman. Yang pertama asosiasi, ya kita sudah ketahui asosiasi merupakan garis penghubung antara aktor dengan use case. Nanti garisnya ya garis lurus ya antar dari aktor ke use case kayak gitu. Yang kedua generalisasi ya teman-teman, generalisasi ini merupakan relasi antar use case induk atau umum dengan use case secara detail ya. Mungkin kalau di materi object oriented programming ini bisa disebut dengan apa? Inheritance, pewarisan. Sebuah kelas nanti memiliki banyak child. Sebuah kelas induk ya nanti banyak anaknya. Jadi ada konsep pewarisan. Sama di use case pun nanti ada konsep generalisasi. Jadi ada use case induk atau umum nanti berrelasi tentu saja dengan use case detailnya yang lebih spesifik. Ya. Use case spesifik ini memiliki perilaku behavior yang sama pasti dengan induknya. Ya. Relasinya digambarkan dengan anak panah segitiga nanti mengarah pada use case induk. Jadi use case yang spesifiknya atau yang detailnya nanti asosiasinya ada garis panahnya nanti merujuk kepada induknya. Jadi seperti konsep apa? Inheritance di OOP. Ya. Nah, selain use case dengan use case bisa juga nanti aktor dengan aktor gitu ya. Baik, kita coba lihat sama-sama. Kalau ini use case dengan use case, ya ini artinya kalau kita ke ATM ada transaksi, bisa ambil, bisa transfer, bisa deposit gitu ya. Kalau di aplikasi web, autentikasi, bisa login, bisa remember, bisa single sign on gitu ya, atau bisa register. Nah, itu merupakan generalisasi ya antar use case. Jadi ada use case induknya. Yang di sini transaksi di ATM, detailnya nanti bisa withdraw, bisa ngambil, bisa transfer atau deposit gitu ya. Kalau di sini autentikasi, nanti bisa login, ya, bisa SSO, bisa remember, bisa register. Nah, itu berarti generalisasinya ada yang induk, ada yang spesifik. Nanti yang use case spesifiknya nanti garis asosiasinya ada apa teman-teman, panah segitiga seperti itu mengarah ke induknya. Nah, ini contoh yang lain, customer melakukan pembayaran, nanti pembayarannya bisa dengan credit card, dengan PayPal ya dan seterusnya gitu. Jadi metodenya nanti bisa digambarkan seperti ini. Garis asosiasinya ada segitiga panah ya ke induknya kayak gitu. Baik, itu generalisasi use case dengan use case. Nah, sekarang generalisasi aktor ke aktor. Misalnya di web client
nanti ada aktor utama, di sini ada aktor spesifik, ada yang sebagai admin, ada yang sebagai editor, ada yang sebagai customer. Ya, berarti teman-teman semuanya menginduk user-user ini ke web client. Kayak gitu. Ini juga ada customer, ini ada contoh, ada club customer, nanti semuanya menginduk ke customer. Kayak gitu. Ya, atau di sini ada use case pasar gitu ya. User itu harus login itu sebagai aktor utama. Nanti di pasar itu ada pengelola pasar, ada penyewa gitu ya. Maka teman-teman semuanya menginduk kepada apa? User. Dan user ini harus login sebelum masuk ke aplikasi. Itu namanya generalisasi aktor dengan aktor. Oke, selanjutnya include. Ya, include ini sering kita pakai ya di pemrograman. Ada keyword include untuk menyertakan file. Itu biasanya di pemrograman seperti itu. Tapi di dalam use case itu bisa ada keyword include. Relasi ini terjadi jika terjadi penambahan perilaku atau behavior ke dalam use case awal. Use case awal tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya use case tambahan ini. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti use case awalnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya use case tambahan ini. Nanti relasinya digambarkan dengan garis putus-putus dengan panah di ujung ya. Nanti menghadap ke use case tambahannya. Jadi panahnya garis asosiasinya nanti putus-putus dengan panah di ujung atau menghadap ke use case tambahan. Nanti di dalam garisnya ditambahkan notasi include di atas garis komunikasi. Oke, contohnya seperti apa? Nah, ini contoh include ya, teman-teman. Di sini ada use case toko online, ada staf penjualan, melakukan update barang, itu use case biasa. Ini ada boundary box-nya, gitu ya, antara sistem dengan aktor. Nanti ketika staf penjualan melihat pesanan, dia otomatis melakukan pencetakan pesanan. Jadi begitu melihat pesanan, dia menginclude dengan panahnya, dengan garis putus dari use case awal, tidak bisa berdiri sendiri tanpa dengan adanya use case tambahan. Jadi begitu melihat pesanan, otomatis mencetak pesanan. Jadi kalau include begitu ya teman-teman ya. Kalau include begitu, seperti itu. Atau contoh lain ini juga bisa sih. Pesan barang, view pesanan, nanti include login. Misalnya di sini ada use case login, berarti pesan barang, view pesanan harus login terlebih dahulu, ya kayak gitu. Ini namanya apa teman-teman? Include. Jadi include. Jadi use case awalnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya use case tambahan tersebut. Oke, ya selanjutnya extend, itu sudah ada gambarnya ya. Baik, kita akan bedah dulu apa itu extend. Relasi ini terjadi penambahan atau pengembangan ya. Kalau di OP namanya extend ya. Pengembangan perilaku atau behavior ke dalam use case awal ya. Nanti use case awalnya pada intinya dapat berdiri sendiri. Kalau include tidak dapat berdiri sendiri ya. Kalau extend ya dapat berdiri sendiri tanpa adanya use case tambahan. Relasinya sama, notasinya putus-putus, cuma kebalik. Nanti panahnya menghadap ke teman-teman ke use case induk gitu ya. Ke use case induk kayak gitu. Di atas garis komunikasi. Nah, ini contohnya. Pelanggan teman-teman melihat barang. Ketika pelanggan melihat barang, itu boleh pesan barang, tapi boleh juga tidak. Maka ya use case ini relasinya namanya extend. Artinya nanti ketika pelanggan melihat barang, dia belum tentu pesan barang. Berarti kan use case awalnya dapat beri sendiri tanpa adanya use case tambahan. Beda yang bawah tadi, yang include. Ketika lihat pesanan langsung nyetak. Tapi begitu lihat barang, kalau di toko online kan biasanya begitu ya, kita lihat-lihat barang, itu belum tentu teman-teman memesan barang. Ya sekedar lihat-lihat aja. Tapi boleh memesan barang, tapi
Di sini katakanlah tidak wajib gitu ya. Kalau yang bawah yang include jadi wajib, begitu ngeliat pesanan langsung nyetak pesanan. Tapi kalau yang extend nanti panahnya menghadap ke use case induk nih, sama untuk panahnya sama-sama ke kanan. Tapi kalau kita lihat kan aktornya berbeda tempat gitu ya. Ini pelanggan. Jadi use case awalnya view pelanggan, selanjutnya teman-teman di sini use case tambahannya pesan barang. Tapi nanti pelanggan ketika ngelihat barang ya bisa mesan barang, bisa juga enggak gitu ya. Nanti ada keyword extend di garis komunikasinya. Oke teman-teman, selanjutnya sudah kita pelajari tadi ada asosiasi, ada generalisasi, use case dengan use case, aktor dengan aktor, ada include, ada extend gitu ya. Selanjutnya sebuah use case itu dapat dideskripsikan. Nanti mendeskripsikannya ya pakai kolom-kolom Excel aja nggak apa-apa. Ya detailnya nanti yang dimaksud use case-nya nanti untuk apa, relasi requirement-nya nanti kemana gitu ya, tujuannya untuk apa, kondisi awalnya seperti apa, sukses kalau kondisi sukses seperti apa ya nanti dibuat detailnya. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat atau deskripsi ya. Nanti bisa menggunakan apa? Menggunakan Excel gitu ya, atau table seperti itu. Jadi satu use case nanti satu deskripsi. Ya baik, nanti kita akan bedah lebih dalam lagi tentang use case description pada materi-materi selanjutnya gitu ya. Ya ini saya skip dulu teman-teman untuk use case description-nya, nanti kita akan bedah setelah kita membuat apa diagram use case gitu ya. Baik, di sini ada contoh use case. Tadi ya, admin membuat blog account baru, lalu buat personal wiki gitu ya, termasuk juga auto database ya. Nanti biasanya kalau aktor utama posisinya sebelah kiri sistem, aktor pendukung nanti di sebelah kanan. Aktor utama disebut dengan primary aktor, aktor pendukung nanti disebut dengan secondary aktor. Jadi yang utama letaknya sebelah mana? Sebelah kiri, yang pendukung nanti sebelah kanan. Ini contohnya tadi sudah ada ya. Nah ini pelayanan pesanan. Kalau pelayanan pesanan kan aktor utamanya staf penjualan. Berarti kalau pelanggan nanti dia sebagai pelengkap atau pendukung. Jadi yang utamanya sebelah kiri, yang secondary-nya sebelah kanan gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya dibuat deskripsinya, use case name-nya apa, create new personal wiki gitu ya, seperti itu, dari requirement nomor A poin 2 kayak gitu ya. Lalu relasi requirement-nya tadi, nomor requirement nomor berapa, goal-nya, tujuannya ya nanti dibuatkan deskripsinya, kondisi awalnya seperti apa ya, ketika sukses nanti bagaimana, ketika gagal fail nanti gimana gitu ya. Primary aktornya admin, secondary aktornya gitu ya tadi ya yang sudah kita bedah, auto database gitu ya, pemicunya apa, lalu step by stepnya bagaimana. Ini main flow ya, atau flowchart ya kalau kita bisa gambarkan, nanti dibuat menggunakan table-table, menggunakan Excel boleh, silakan gitu ya. Extensionnya ya berarti nanti ada aksi lain seperti itu. Baik, nanti kita akan bedah secara spesifik use case description pada video-video selanjutnya. Jadi untuk yang sekarang kita fokus dulu ke use case diagram. Nah ini contoh-contoh temen ya, ada contoh-contoh yang lain ya. Tadi ada include itu artinya menjadi hak yang wajib. Begitu ngebuat blog sama buat personal wiki, nanti ngecek identity atau login atau enggak, atau dia sebagai user atau bukan gitu ya. Jadi kalau include itu nanti menjadi sesuatu yang wajib. Oke teman-teman, ini juga ada contoh yang lain. Ada user login include captcha, berarti pas login nanti di formnya ada captchanya. Tapi begitu reminder atau register atau change password nanti di extend
artinya ya nggak wajib. Misalnya mau rubah password gitu ya, extend. Kenapa? Atau ini reminder, ya boleh dilakukan, boleh enggak. Artinya login dapat berdiri sendiri. Tapi login, begitu login include captcha, berarti loginnya nanti menggunakan apa? Fitur captcha, gitu ya, seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa itu contohnya sudah banyak. Nah, nanti kita akan coba praktek di video selanjutnya, praktikum membuat apa? Use case dari description yang sudah ditentukan, dari requirement yang sudah ditentukan, seperti itu. Baik, ini saya skip ya, nanti kita akan coba bedah pada video selanjutnya. Baik, seperti itu teman-teman. Alhamdulillah sudah kita bahas tentang salah satu diagram YML yang nanti pasti dipakai ketika requirement-nya sudah jadi, maka akan dibuatkan apa? Diagram use case diagram. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.